Shalom, damai di hati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sampai saat ini kita masih boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Teman-teman dan pembina remaja, ibadah kita di hari Senin tanggal 7 September 2020 akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Danarti Kaunang Timbalino, Sarjana Teologi. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Untuk itu saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Hatiku Percaya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Oleh kasih dan rahmat-Mu, kami boleh hidup sampai saat ini dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Betapa ada kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk boleh beribadah di hari Senin tanggal 7 September tahun 2020 ini. Dalam persekutuan ibadah remaja aras jemaat yang kami laksanakan di rumah masing-masing. Ini semua Tuhan karena perkenanan-Mu. Maka kiranya layakanlah kami Tuhan untuk beribadah memuliakan Tuhan. Dan kiranya ibadah ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari teman-teman remaja dan pembina remaja kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu kita angkat pujian, Siapakah Aku Ini Tuhan.
kita akan berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di saat yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, bersyukur atas kesempatan yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk boleh ada dalam persekutuan bersama. Berkenanlah bagi kami Tuhan, saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun kami, memberi kami hikmat, untuk kami mengerti, memahami firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan saat ini. Dan kami dapat melakukan di dalam kehendak-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, dalam hidup yang kami jalani, ada banyak hal yang telah kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Baik dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, dalam pergaulan, bahkan dimanapun kami berada. Kami telah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, baharuilah hidup kami, dan layakkanlah kami untuk hidup dalam kasih karunia-Mu. Ini kami Tuhan yang bersyukur dan bermohon, berfirmanlah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Roma pasal 12, ayat 9 sampai ayat 21. Roma pasal 12, ayat 9 sampai ayat 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, biarlah dia makan, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati,
adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dihadirkan lagi dalam kehidupan ini untuk menyaksikan karya Tuhan yang mulia dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Dan semua itu kita rasakan oleh karena kasih Tuhan yang besar dan luar biasa. Bagian Alkitab yang kita baca saat ini dalam perikop Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Di sini mengemukakan bagaimana Paulus menasehati jemaat di Roma supaya mereka hidup dalam kasih. Atau dengan kata lain, jemaat harus mempraktekkan hidup dalam kasih. Mengapa? Mengapa Paulus memberikan nasihat bagi jemaat untuk hidup dalam kasih? Karena praktek hidup dalam kebersamaan di tengah-tengah jemaat di Roma kurang dihayati. Orang boleh bayangkan, sedangkan menghayati hidup dalam kebersamaan oleh kasih tidak atau kurang dinyatakan. Apalagi melakukan kasih dalam kehidupan sebagai satu persekutuan jemaat. Sebab pada kenyataan dalam persekutuan jemaat di Roma, di mana orang-orang Kristen asal Yahudi, mereka merasa lebih utama dari orang-orang Kristen bukan Yahudi. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan penegasan agar mereka menjalani kehidupan di dalam kasih, yaitu saling mengasihi. Karena mengasihi merupakan perintah Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh semua orang percaya. Itu yang diingatkan, dinasehati oleh Rasul Paulus. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang kasih, pada dasarnya Rasul Paulus menekankan tentang kualitas. Hal ini jelas pada ayat pertama bagian bacaan kita. Yang terungkap seperti yang dikatakan, kasih itu jangan pura-pura. Karena kasih bukan sekedar pertunjukan. Kasih bukan sekedar show atau kemunafikan. Kasih bukan sandiwara. Tetapi kasih adalah perwujudan tulus dari dalam hati. Yang lahir dari dalam hati untuk melakukan tindakan-tindakan oleh kasih. Oleh karena kasih harus dilakukan bagaikan saudara. Jadi kasih diwujudkan dalam kehidupan dengan sesama yang orang menganggap sebagai saudara kita sendiri. Sebab kasih memiliki kepekaan, yaitu mendahului ketika memberi hormat, ada rasa kepedulian dengan kesusahan orang lain, hidup saling berdamai dan berbuat baik kepada sesama. Seperti kenyataan dalam kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini, dalam pergumulan bersama semua masyarakat dunia yang menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang boleh disaksikan, ada satu kelompok anak-anak muda, ada yang sudah bekerja, bahkan juga ada yang masih sementara kuliah. Mereka berteman beberapa orang, mereka tergerak untuk mengumpulkan dana yang mereka miliki, apakah itu yang merupakan hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan ataupun yang mereka minta kepada orang tua, mereka kumpulkan.
Kemudian mereka membeli bahan-bahan sembako atau bahan-bahan pokok. Mereka buat satu paket, beberapa paket mereka siapkan untuk mereka bagikan kepada teman-teman mereka yang masih kuliah, bahkan pun ada yang bekerja, tapi dalam keprihatinan ataupun yang kuliah, yang berasal dari luar daerah, dan mereka membagikan itu. Itu bentuk kepedulian, bentuk kasih yang mereka lakukan, yang lahir dari ketulusan hati. Nah, bagi Paulus, bahwa ketika jemaat melakukan hal-hal itu, yaitu hidup dalam kepekaan, ada rasa kepedulian, hidup berdamai dengan orang lain, berbuat kebaikan-kebaikan dengan sesama, maka kehidupan jemaat akan terus bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Bertumbuh dalam kebaikan untuk saling menopang, saling membantu, saling melengkapi. Sebab itu Rasul Paulus ingin supaya jemaat di Roma dapat merespons kasih yang telah Tuhan Yesus berikan sebagai kasih yang telah mempersatukan. Kasih yang memperdamaikan. Dengan saling mengasihi sesama sebagai bentuk keteladanan yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Ini yang harus kita ingat. Bahwa hidup saling mengasihi itu merupakan keharusan yang penting untuk kita lakukan dalam kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Dan selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena seperti dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini pun, pembalasan adalah haknya Tuhan. Tetapi berusahalah untuk melakukan apa yang baik dan hidup dalam perdamaian. Dan yang lebih luar biasa lagi, Paulus mengingatkan, Paulus menasihati supaya kita mengasihi musuh kita. Seperti yang terungkap dalam bagian firman ini, memberi makan ketika mereka lapar dan memberi minum ketika mereka haus. Yang artinya, walaupun mereka berbuat jahat kepada kita, janganlah kita juga berbuat jahat kepada mereka. Tetapi dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Memang hal seperti itu tidaklah mudah. Bagaimana mungkin orang yang berbuat jahat pada orang, kalau orang melakukan yang baik. Bukan hal yang mudah bagi kita. Tapi itulah kehendak Tuhan. Itu kata firman. Itu kehendak firman yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Adik-adik remaja, pembina remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam kenyataan hidup dan yang menjadi pergumulan kita bersama bahwa mempraktekkan dan memberlakukan kasih tidaklah semudah yang kita katakan. Tidaklah segampang yang kita ucapkan. Dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena masih begitu sulit untuk dilakukan dengan seutuhnya, dengan sempurna. Sebab terkadang apa yang harus orang lakukan, yang dikatakan itu keharusan, menjadi perilaku kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, terkadang membuat tidak nyaman untuk kita melakukan itu. Karena tidak lahir dari ketulusan hati. Apa penyebabnya? Mengapa kita masih sulit untuk melakukan atau mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan ini, dalam banyak kenyataan bahwa ada di antara kita atau dalam kehidupan sebagai remaja, terjadi kelompok-kelompok dalam hal pergaulan atau pertemanan. Dan mengakibatkan kita kurang peduli dengan orang lain. Karena kita memilih-milih teman, kita memilih-milih untuk berteman. Kita tidak mau berbagi kasih dengan orang lain di luar kelompok kita. Tetapi sebagai remaja gereja, sebagai remaja Kristen, marilah kita
dalam menjalani kehidupan ini, janganlah menjahati sesama kita. Jangan merendahkan kehidupan orang lain, jangan pilih-pilih teman untuk kita kasihi. Sebab dalam kasih terpancar kehidupan yang tulus dan rela mengasihi. Karena kasih menghasilkan suasana yang damai, saling menghargai dan saling menghormati, tidak memenggahkan diri ketika menghadapi tantangan dan pergumulan, maka kasih itu akan membuat kita tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita dimampukan atau sanggup untuk menyatakan kasih dalam kehidupan ini. Dalam hal ini Rasul Paulus pun menunjukkan bagaimana kenyataan konkret bahwa kasih yang harus ternyatakan ketika orang menghadapi masalah dalam kehidupan bersama. Ketika kita diizinkan Tuhan menanggung kesusahan hidup, maka kasih itu akan membuat kita tetap berpengharapan dan menanggung dengan sabar sambil kita terus berdoa. Orang yang hidup dalam kasih Kristus selalu melimpah dalam anugerah Tuhan terhadap sesama. Meskipun dalam pergumulan seperti sekarang ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, walaupun orang juga mungkin dalam kesusahan, terdampak dari COVID-19 yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, tapi kita mampu untuk berbagi kasih dengan sesama. Karena itu dikatakan, orang yang hidup dalam kasih Kristus akan selalu melimpah dalam kemurahan Tuhan, dalam anugerah Tuhan terhadap sesama. Karena Kristus telah memberi dirinya untuk keselamatan kita. Karena kasih Kristus adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tak terbatas. Kasih yang tidak berkesudahan. Sehingga anugerah Allah menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka dengan demikian, oleh kasih itulah yang akan membuat kita untuk selalu ingin memberkati. Untuk selalu ingin berbagi dengan orang lain. Bukan untuk mengutuk dan menjahati sesama. Karena sesungguhnya sebagai orang percaya, kita harus memberlakukan kasih. Karena kita telah hidup oleh kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Kasih yang ternyatakan harus konsisten untuk menerapkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan melanjutkan kasih Kristus dalam hidup keseharian, maka akan berdaya besar untuk kita menaklukkan kejahatan-kejahatan dengan kebaikan dalam rangka membangun hidup dalam kasih dan perdamaian. Hendaknya kasih tidak hanya sebatas ucapan saja. Kasih tidak hanya sebatas ucapan syukur dalam kehidupan kita, melainkan sebagai orang percaya, kita harus menjadi alat kasih dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan pasti menolong kita dan Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, tadi kita boleh membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya firman yang telah kita baca dan renungkan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi penolong, pengarah bagi kehidupan kita selanjutnya. Dan teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita angkat pujian sampai akhir hidupku.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan dalam kasih karunia-Mu. Dan Tuhan yang berpengapa di tengah-tengah keberlangsungan hidup ini. Engkau Tuhan yang telah berkarya dalam keberlangsungan hidup kami umat-Mu. Tuhan yang memberi kami kekuatan dan kemampuan dalam menjalani kehidupan, mengisi hari-hari hidup pemberian Tuhan, sambil berkarya, melakukan apa yang Tuhan amanatkan dalam panggilan iman sebagai orang-orang percaya, bahkan untuk mempraktekkan, memberlakukan kasih dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan remaja Aras Jemaat yang boleh terlaksana dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang hadir dan firman Tuhan boleh kami renungkan bersama, yang menuntun mengarahkan kehidupan kami sebagai remaja gereja dalam kehidupan di tengah-tengah persekutuan jemaat, bahkan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan dimanapun kami pergi dan berada, untuk selalu mengingat bahwa kami harus hidup dalam kasih, dalam kepedulian, berbuat kebaikan terhadap sesama, menolong orang yang dalam kesusahan, bahkan semua yang berkenan bagi Tuhan, yang harus kami nyatakan yang lahir dari ketulusan hati. Tapi semua Tuhan, kami mampu untuk melakukan itu ketika Tuhan menuntun kami, ketika Tuhan terus membimbing kami. Kami mohon Tuhan, kiranya berkenanlah Engkau ada dalam kehidupan kami, sehingga apa yang baik, yang benar, yang Tuhan kehendaki, kami selalu hayati itu untuk kami lakukan dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, ada berbagai pengharapan dan keinginan-keinginan yang kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya apa yang menjadi harapan yang berkenan bagi Tuhan menjadi bagian dalam rancangan yang indah Tuhan untuk kehidupan kami. Sehingga kami mampu menata kepada masa depan yang sesuai dengan kehendak-Mu untuk melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan, yang mendatangkan kebaikan, sukacita, dan kehidupan dalam perdamaian oleh kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Menyertai kami Tuhan dalam berbagai upaya di tengah-tengah hidup ini, dalam studi, bahkan dalam pekerjaan, dalam berbagai tanggung jawab, sebagai remaja, bahkan sebagai pembina remaja. Tuhan tolong sertai, terutama Tuhan dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan. Meskipun kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tapi kami sungguh bersyukur Tuhan terus memberikan kami semangat dan motivasi iman. Bagaimana kami akan tetap menjaga persekutuan bersama dalam kehidupan berjemaat, untuk saling melengkapi, saling memberikan dorongan, sehingga persekutuan remaja dapat tetap terlaksana, berjalan dalam segala keterbatasan yang semuanya Tuhan kami nikmati, kami lakukan oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan. Meskipun ibadah dilakukan di rumah masing-masing, tapi kami selalu diingatkan bagaimana kami harus hidup memelihara persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang Engkau beri bagi kami sebagai remaja, bahkan sebagai pembina remaja. Kiranya
kasih dan anugerah Tuhan akan senantiasa jadi bagian kehidupan kami untuk terus melaksanakan amanah Tuhan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan juga memberkati para pembina Komisi Remaja Jemaat Zaitun. Berikan mereka sukacita, ketekunan, semangat, motivasi iman untuk terus menyatakan apa yang berkenan bagi Tuhan. Berdoa untuk Penatua Bapak Melki Paendong bersama dengan anggota komisi yang lain. Sertai terus mereka Tuhan. Beri kekuatan dan kesehatan agar ketika mereka melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dan segala aktivitas kehidupan mereka, mereka pun selalu mengingat amanah Tuhan dalam pekerjaan pelayanan. Agar dengan melakukan semuanya itu, oleh anugerah Tuhan, mereka dapat menikmati kehidupan yang penuh damai dan sukacita, yang membawa kebaikan, membawa berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah, kiranya kehidupan kami semua kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih, untuk memberlakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan ini. Sehingga yang baik yang kami perbuat, yang benar yang kami lakukan, dan kami hidup dalam kasih dan perdamaian oleh anugerah Tuhan. Ini kami Tuhan yang bersyukur, kami yang bermohon kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita, saya undang kita untuk berdiri dan kita angkat pujian, kita harus membawa berita. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah, silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah kita boleh selesai dengan begitu baik. Dan disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan Artika Onang Timbalino, Sarjana Teologi, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua di ibadah saat ini. Diucapkan terima kasih sekali lagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai berjumpa di ibadah minggu depan.